Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Oleh Diki dengan NIM 2260 124 1034. Di sini saya akan menangani sebuah kasus rekan saya yang kecelakaan ringan. Nah, dia mengalami sebuah pendarahan ringan, yaitu di tangan, siku, dan jidat. Nah, untuk tipenya, yang pertama, dia mengalami luka sayat di sebelah lengan sini, panjang itu 3 cm dan lebarnya sekitar 0,3 cm. Nah, itu sayat. Yang kedua, dia di siku mengalami luka gores sedikit, kecil-kecil gores seperti itu. Dan yang terakhir sama di jidatnya itu juga mengalami luka gores ringan. Nah, di sini saya akan menangani kasusnya ya. Yang pertama, bila diperlukan itu membawa sarung tangan ya, sarung tangan medis atau sarung tangan untuk bekerja, atau diusahakan tangan kita bersih. Dan yang kedua, masker. Nah, dan yang ketiga, kacamata jika diperlukan, jika lukanya sangat parah gitu. Nah, berhubungan di sini lukanya ringan, maka tidak perlu memakai alat-alat itu tadi. Nah, untuk bahannya atau bahan yang diperlukan untuk menyembuhkan lukanya tadi, yang pertama ada cairan NaCl, yang kedua kapas atau kasa steril untuk membersihkan lukanya, dan yang ketiga plester. Nah, kita di sini plester sama Hansaplast. Nah, di sini kita memerlukan plester cukup 2 saja dan 1 Hansaplast untuk menangani luka saya tadi. Oke, untuk yang pertama kita akan menangani luka yang paling parah atau cedera paling besar dulu, atau ya gitu. Nah, yang pertama luka sayat di sini ya, kita usahakan tingginya lebih dari, maksudnya melawan ke jantung lah istilahnya seperti itu, supaya darahnya itu bisa berhenti begitu ya. Nah, yang pertama kita cek dulu luka sayatnya, dan yang kedua kita ambil cairan NaCl. Kalau tidak ada, kita menggunakan air ya. Nah, ini kita menggunakan NaCl air. Nah, fungsinya NaCl ini sendiri untuk membersihkan lukanya ya. Nah, untuk lukanya ini kita bersihkan dari dalam keluar. Ini di dalam keluar, bersihkan dari dalam keluar itu ya, sampai lukanya bersih dan tidak ada sedikit kotoran, misalkan seperti debu atau pasir. Nah, itu ya, sampai udah benar-benar bersih. Nah, bila udah bersih seperti ini, langkah yang ketiga kita tekan perdarahannya ini supaya darahnya tidak mengalir terus atau keluar ya. Itu kita tekan menggunakan bekas kasa steril yang dibersihkan tadi. Itu kita tekan dulu. Nah, kita tekan ini selama kurang lebih 3-5 menit supaya darahnya jadi tidak mengalir. Nah, jika sudah, boleh kita buka, kita bersihkan lagi sedikit. Nah, sudah dibersihkan, jika dirasa lukanya sudah kering itu baru kita kasih Hansaplast ya. Kita kasih Hansaplast. Nah, untuk mengasih Hansaplastnya sendiri itu harus bagian tengah ini menempel di bagian lukanya, jadi tidak boleh bagian samping ditempel di tengah, atau samping sebelah sini ditempel di tengah, jadi tidak boleh ya. Jadi harus yang Hansaplast tengah-tengah yang putih ini ya, itu ditempel di bagian tengah sini. Nah, seperti ini ya, jadi ditempel. Nah, mungkin kurang lebih lukanya ini sembuh sekitar 2-3 hari, dan jika sudah melebihi hari itu boleh Hansaplast ini dilepas, begitu kita membersihkan lukanya lagi seperti itu. Oke, itu penanganan yang pertama ya. Yang kedua yaitu penanganan tentang
Yang jidat dulu ya. Nah, karena ini bagian atas atau yang mungkin area vitalnya di atas, soalnya di jidat gitu. Nah, berhubungan di jidat ini cuman luka gores, kita sama ya seperti tadi, ini kena ACL atau air biasa mengalir, kita bersihkan dengan bahan ini ya, untuk kita bersihkan. Jadi ini misalkan lukanya dibersihkan, jika sudah bersih, kita tunggu sebentar, mungkin 2-3 menit hingga benar-benar luka goresnya itu benar bersih. Jika sudah bersih ya, sudah bersih 2-3 menit, baru kita kasih plester. Nah, ini plesternya plester khusus untuk plester khusus medis. Jadi plester untuk menutupi luka. Nah, seperti ini ya plesternya, kecil saja, tidak perlu lebar-lebar karena lukanya cuman gores gitu, jadi tidak perlu dikasih yang atas. Nah, oke, kita plester dulu yang atas ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk plester ini sendiri supaya luka gores tadi itu cepat sembuh ya, jadi tidak ada udara atau ya mungkin nah, ini fungsinya plester ini kan ada lubang-lubangnya. Nah, itu fungsinya untuk sirkulasi udara supaya udara yang kotor itu tidak masuk ke area yang terluka tadi, dan supaya cepat sembuh seperti itu ya. Dan yang terakhir bagian siku. Nah, ini sama kasusnya seperti di jidat, yaitu goresan sedikit. Nah, sama ya aplikasinya, kita bersihkan terlebih dahulu dengan cairan NaCl atau air. Nah, jika dirasa sudah bersih, kita diamkan dulu 2-3 menit, benar-benar kering. Habis kering, kita plester. Sama plesternya, plester medis yang berongga-rongga ini, supaya udara kotor tidak masuk ke dalam luka dan luka tetap aman dari kuman atau bakteri yang di luar sekitar lingkungan gitu ya. Jadi kita tempelkan saja. Nah, tempelkan seperti ini jika sudah. Nah, untuk plester ini sendiri, mungkin ini lukanya cuman goresan. Nah, untuk goresan sendiri mungkin ya bisa 1 hari atau 2 hari itu dilepas. Habis dilepas boleh diganti plester yang baru lagi, seperti sama yang Hansaplast ini tadi. Ini 2-3 hari baru kita lepas, ganti yang baru, supaya lukanya itu tidak cepat membusuk atau cepat sembuh seperti itu. Nah, mungkin itu ya, sekian dari tata cara gimana kita menangani sebuah kasus perdarahan ringan pada teman atau rekan kita yang mengalami kecelakaan ringan, misal jatuh dari sepeda atau jatuh dari tangga itu bisa, atau jatuh dari manapun lah gitu. Nah, mungkin dari saya sekian cukup, semoga bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Yo sholat baru gue OTW. 9